Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Terima kasih terus setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti, pagi ini kembali menemani Anda mendengar lewat Mutiara Pagi. Dan tentu saya tidak sendiri, nanti akan hadir narasumber lewat jalur Zoom menemani Anda. Dan saya juga nanti buka kesempatan untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung lewat jalur telepon, silakan di 662317 ataupun lewat 665396. Bisa juga di WhatsApp 0811 3345 101. Pagi ini kita berbincang tentang kenapa celaka padahal sudah sholat gitu ya. Nah, ketika kita tahu bahwa sholat adalah tiang agama, dan ketika tidak sholat, ini tindakan yang membawa seseorang pada kecelakaan dan kerugian besar. Namun mendengar, jika ada muslim yang tidak melaksanakan sholat bukan berarti harus dibiarkan begitu saja. Mereka tetap perlu didoakan agar kembali kepada jalan yang benar. Nah, ternyata umat Islam sebaiknya juga tidak hanya memikirkan yang tidak sholat, tetapi yang sholat pun ini juga perlu didoakan. Karena mereka masih juga ada yang celaka. Nah, tentunya maka binasa dan celakalah orang yang sholat yang memiliki sifat-sifat tercela, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, diantaranya dengan tidak memenuhi ketentuannya, mengerjakannya di luar waktunya, bermalas-malasan, dan lalai akan tujuan pelaksanaannya. Tidak hanya itu, mendengar banyak gambaran bagaimana kemudian orang yang sholat tapi masih celaka gitu. Kita akan perbincangkannya dengan narasumber dan kupas tuntas lewat kesempatan Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Ahmad Hudzaifah SOS MHI. Beliau sebagai penyuluh agama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik hari ini Ustadz. Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Ririn. Semoga juga Mbak Ririn dan semua pendengar kaum muslimin. Amin, insya Allah. Baik, Ustadz, ini kita berbincang soal sholat ya. Ketika ada yang mengatakan mereka juga orang-orang yang berbuat ria gitu, yang dianggap juga bisa celaka. Barangkali Ustadz di Mukadimah bisa memberi gambaran bagaimana orang sholat masih celaka nih Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang bagaimana sholat kita sehingga tidak membuat kita celaka. Tentu judul yang kita pilih atau topik yang kita pilih ini agak apa ya namanya ya, memberi sebuah pecutan sebenarnya. Kalau memang sholat nanti celaka, lebih baik gak usah sholat. Tentu ada yang menafsirkan seperti itu dan itu miring. Tafsiran yang miring. Kenapa? Karena kalau kemudian justru tidak sholat, itu di dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 42-43 itu digambarkan bahwa ada neraka yang namanya neraka sakor. Ya. Ketika ditanya masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor, lalu kemudian mereka menjawab pertama kali adalah karena qala lam nakum minal musallin, karena kita dulu waktu di dunia tidak pernah sholat. Jadi ada tempat
di neraka itu untuk orang-orang yang tidak sholat. Jadi jangan sampai topik kita kali ini yang mengatakan sholat, kenapa masih celaka padahal sholat itu sebenarnya adalah cambuk buat kita untuk memperbaiki dan bersungguh-sungguh dalam sholat kita. Jangankan kemudian tidak sholat, sholat saja masih bisa kemudian membahayakan kita kalau kita tidak lakukan dengan benar dan sungguh-sungguh. Walaupun ada kemudian ulama yang menyebutkan bahwa kita sudah bersyukur, bisa sujud saja itu sudah bersyukur. Jadi walaupun mungkin masih belum ada kesempurnaan, itu kita bisa sujud itu sudah syukur sekali karena itu adalah bentuk penghambaan kita. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini berdasarkan dalil yang ada di Quran surat Al-Maun ya, yang sama-sama sudah kita sering dengar, yaitu Quran surat Al-Maun ayat 4 sampai 7 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin. Maka celaka orang yang mengerjakan sholat. Dan ini memang tidak boleh berhenti di sini ya. Kalau dalam ilmu tajwid itu tidak boleh kita berhenti di ayat ini. Loh, kok celaka orang sholat? Tetapi justru yang menarik adalah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawailul lil musallin. Maka celaka orang sholat. Dan itu tidak boleh berhenti di ayat ini, sekali lagi harus disambung ya. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang mereka kemudian melaksanakan sholat dengan lalai. Alladzina hum yura'un. Kemudian berikutnya, dan dia juga adalah orang yang suka pamer. Dia orang yang suka riya, wa yamna'un al-ma'un, dan kemudian dia enggan untuk memberikan barang-barang yang bermanfaat, atau dia enggan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, tentu kalau kita mengingat ada sebagian ulama tafsir yang menyebut bahwa surat Al-Ma'un ini yang terdiri dari 7 ayat ini terbagi dua. Ya, yaitu yang pertama adalah ayat 1 sampai 3 itu turun di Mekah. Lalu kemudian ayat berikutnya ayat 4 sampai 7 ini turun di Madinah. Walaupun juga ada beberapa ulama tafsir yang menyatakan tidak begitu, tapi ini surat diturunkan utuh karena di situ ada kata sambung fawailul, jadi fa itu artinya utuh ini surat Al-Maun. Tetapi ada juga yang berpendapat itu ayat 1 sampai 3 itu turun di Mekah, lalu kemudian yang ayat 4 sampai 7 itu turun di Madinah. Tetapi yang menjadi menarik buat kita adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, maka celaka orang yang sholat. Nah, disinilah kemudian kita akan kupas tentang ayat ini ya. Kita tahu bahwa sholat ini merupakan awal yang nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna awwal ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Jadi nanti pertama kali yang akan dihisab di akhirat itu, di pengadilan Allah itu adalah hak Allah itu adalah tentang sholat ini. Sehingga kemudian kalau bagus sholatnya maka amal yang lain juga akan bagus, begitu sebab juga akan punya efek kepada amal. Ibnu Qayyim al-Jauzi itu yang mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu berdiri di hadapan Allah itu dua kali saja. Manusia berdiri di hadapan Allah dua kali saja. Yang pertama adalah ketika dia di dunia, yaitu tentang sholatnya. Ketika dia berdiri untuk sholat. Kemudian yang kedua adalah ketika dia berdiri nanti dihisab, di pengadilan Allah. Maka kalau berdirinya dia bagus waktu pertama kali atau waktu di dunia, yaitu sholatnya bagus, maka ketika dia berdiri di hadapan Allah nanti, dihisab Allah, di pengadilan Allah, itu akan menenangkan dan menyamankan dirinya. Tetapi sebaliknya, manakala kemudian berdirinya pertama kali dia di dunia, artinya dia sholatnya di dunia itu bermasalah, maka itu juga akan membuat masalah terhadap amal-amal yang lain, dan itu akan membuat berdiri kedua kalinya nanti di akhirat itu dalam keadaan yang juga tidak baik dan tidak bagus. Oleh karena itu, maka tentu kita harus memperbagus sholat kita itu. Sampai-sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala dari saking sayangnya kepada hambanya itu,
ketika urusan-urusan sholat wajibnya itu dicek, kemudian ada masalah, ada sesuatu yang tidak baik, maka Allah memerintahkan malaikat cek dulu sholat-sholat sunnahnya gimana. Sholat-sholat sunnahnya gimana sebagai pendukung dari sholat wajib. Kalau kemudian dia banyak melakukan sholat sunnah, artinya ada faktor sholat pendukung, maka itu memungkinkan dia kemudian akan disempurnakan oleh Allah. Sehingga sekali lagi bahwa kita tidak boleh main-main dengan sholat ini, karena ini akan begitu sangat mempengaruhi kita. Dan ternyata tidak hanya sekedar mengerjakan sholat, tetapi kemudian ketika kita menegakkan sholat, itulah yang kemudian ada orang yang membedakan antara mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat. Jadi kalau mengerjakan sholat itu hanya sekedar pokoknya gugur kewajiban, ya sekedar sholat saja. Tapi kalau mendirikan itu tegak, artinya memang nanti akan punya pengaruh terhadap kehidupan kita. Jadi sholat kita punya pengaruh, sehingga inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga sholat itu akan bisa membawa, mencegah seorang hamba itu untuk melakukan fahsya, sebuah kejahatan-kejahatan yang dimulai dari syahwatnya, fahsya. Lalu kemudian terhindar juga dari perbuatan-perbuatan mungkar yang dimulai dari nafsu. Jadi itulah orang yang menegakkan sholat. Jadi memang perintahnya di dalam Al-Quran itu adalah menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Nah, di sini disebutkan celaka orang yang sholat. Wel itu ada yang menyebut itu adalah lembah di neraka. Salah satu lembah di neraka yang kemudian itu ada banyak darah dan nanah di sana. Sesuatu yang buruk sekali, yang perlu kita hindari. Maka ada juga yang menyebut bahwa ini adalah sebuah kalimat untuk memberikan ancaman dari Allah. Ada juga yang menyebut bahwa ini adalah bentuk kehinaan dan kemudian kebinasaan seseorang dengan kalimat will ini. Jadi maka celaka, atau ada yang menyebut ada yang kemudian masuk lembah will itu adalah sebuah lembah yang ada di neraka. Celaka siapa itu? Orang-orang yang sholatnya lalai. Alladzina hum an salatihim sahur. Nah, di tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan apa yang dimaksud dengan sholat yang lalai itu adalah sholat yang kemudian pertama disebut itu adalah karena dia tidak mengindahkan waktunya. Jadi rata-rata waktu yang dia pakai untuk sholat itu adalah waktu-waktu terakhir, waktu-waktu yang sembarangan dia, artinya tidak mengambil keutamaan di awal waktu. Jadi di dalam hadis itu disebutkan bahwa ada orang yang model salatnya itu misalnya salat asar itu sudah menjelang maghrib, itu disebut syarib. Orang-orang bilang syarib itu asar menjelang maghrib. Itu model salatnya orang munafik, karena waktu itu sudah ada tanduk setan gitu ya. Ya, jadi kalau dia terbiasa untuk tidak memperhatikan waktu, dia mengolor-ngolor waktu, dia menunda-nunda waktu. Bahkan ada disebutkan oleh Ibnu Qayyim itu ada orang yang masuk neraka itu karena dia saufa, disebut dengan musawifin, orang-orang yang suka menunda-nunda kebaikan. Termasuk orang yang memolor-molorkan waktu salat padahal tidak ada reason, dia tidak ada alasan, tidak ada uzur yang membuat dia kemudian menjadi waktunya ke belakang. Dia tidak punya uzur. Dan dia adalah termasuk orang-orang yang salatnya celaka karena dia tidak pernah memperhatikan itu. Jadi kalau di riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika ditanya apa yang dimaksud dengan sahun itu atau salat yang lalai itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab adalah orang yang banyak tidak memperhatikan waktu-waktu salat. Artinya dia pokoknya sembarangan waktu salat. Dia tidak mengambil utama. Dan itu adalah termasuk orang yang lalai. Lalu kemudian ada juga yang menyebut bahwa dia tidak memperhatikan syarat dan rukunnya. Jadi kalau bahasa kita itu adalah ya pokoknya asal selesai sholat. Gitu kan. Kita tidak mengambil yang terendah dulu ya. Kalau yang terendah itu kan ada orang alim yang berpendapat bahwa sudah sujud itu sudah syukur gitu kan. Sudah bisa sujud itu adalah sebuah bentuk penghambaan dan kesyukuran yang luar biasa. Jadi ya biarkan belum sempurna bahasanya kan. Tetapi tadi sudah saya sampaikan bahwa memang ada termasuk orang yang sholatnya lalai itu adalah orang yang kemudian dia tidak memperhatikan syarat dan rukunnya itu. Dan yang terakhir disebutkan oleh para ulama di beberapa tafsir itu bahwa sahun itu adalah orang yang kemudian tidak memperhatikan kehusuan, ya tidak memperhatikan kesungguhan dia pada waktu melaksanakan sholat. Tentu ini menjadi perhatian kita semuanya. Walaupun menurut Pak Quraisy Shihab itu di dalam tafsir Al-Misbahnya bahwa itu dipakai alladzina hum an
Jadi pakai an sholatihim. Jadi lalai tentang esensi dan tujuan sholat itu. Lalai tentang makna, kehakikian, dan pengaruh dari sholat itu. Tidak dipakai fi sholatihim. Alladzina hum fi sholat. Tidak dipakai di dalam sholat. Karena kalau semuanya dipakai fi itu di dalam sholat, maka kita banyak yang celaka. Artinya celaka itu maksudnya ketika kita lupa jumlah rakaat, lupa bacaannya, terus kemudian kita sedikit sedikit ingat yang lain, itu kan banyak yang celaka. Tetapi di situ pakainya bukan fi sholatihim di dalam sholat, tapi an sholatihim. Jadi dimaknai adalah orang yang lalai dalam sholat, yang celaka itu adalah orang yang tidak memahami esensi dan makna sholat sesungguhnya, ya. Tapi tidak disebut dengan fi di dalam sholat, karena kalau di dalam sholat banyak. Dan inilah pentingnya untuk kita kemudian jauh meningkatkan ibadah sholat kita. Kalau di kitab Al-Wabilus Sayyibnya Ibnu Qayyim itu disebutkan paling tidak ada 5 tingkatan orang sholat itu, ya. Beliau menyebut yang pertama itu adalah mu'aqqab. Mu'aqqab itu adalah orang yang kemudian sholat, tapi dia tidak memperhatikan syarat dan rukun sholat, tidak memperhatikan wudhunya dengan baik, tidak memperhatikan waktu. Pokoknya sholat. Itu adalah mu'aqqab, orang yang nanti akan dihukum justru dengan sholatnya. Dan ini yang dimaksud dengan celaka itu. Jadi dia hanya sekedar pokoknya sholat, tidak memperhatikan waktunya, tidak memperhatikan syarat rukunnya, tidak memperhatikan kesungguhan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kelompok orang-orang yang sholat itu disebut dengan muhasab. Orang yang nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya diadili oleh Allah. Artinya apa? Dia memang salat, ya, tapi dia tidak memperhatikan kehusuan. Dia mungkin memperhatikan waktu salat, dia memperhatikan syarat dan rukunnya, dia wudhu bagus, tapi dia tidak memperhatikan kehusuan. Dan inilah yang kemudian nanti akan diadili oleh Allah. Artinya dihisab salat. Kemudian kelompok orang yang ketiga itu disebut dengan mukaffarun anhu. Jadi di dalam hadis itu disebutkan bahwa salat satu dengan yang lainnya itu bisa menghapus dosa-dosa. Nah, orang yang sholatnya bagus, di awal waktu dia berusaha, kecuali ada udzur tadi, ya. Ini, ini dalam kondisi normal. Dia sholat di awal waktu, dia memperhatikan syarat rukunnya, dia memperhatikan wudhunya dengan baik, lalu dia khusyuk, dia berusaha untuk khusyuk, ya. Walaupun dalam hadis itu disebutkan bahwa kadang-kadang sholat orang itu diterima seperdelapannya, sepersepuluhnya, seperempat, seperenam, setengahnya, 2/3, tergantung kepada kehusuan. Jadi tapi dia sudah berusaha untuk melakukan kehusuan, maka sholat yang begini inilah yang kemudian akan menghapus dosa-dosa. Nah, kemudian yang keempat adalah kelompok orang-orang yang disebut oleh beliau itu adalah uh, musab, ya, musab yang berpahala. Jadi sholatnya orang yang berpahala, jauh lebih dari sekedar menghapus dosa lagi. Tapi dia kemudian di samping dia sungguh-sungguh dalam sholatnya, seperti yang ketiga, dia juga kemudian hampir semuanya fokus dari awal sampai akhir itu kepada Allah. Dialah orang yang kemudian tidak hanya dihapus dosa-dosanya, tapi justru berpahala dengan sholatnya itu. Dan yang terakhir itu adalah muqarrabun. Sholatnya orang muqarrabun itu adalah orang yang sudah sampai digambarkan dalam sholatnya itu sudah tidak ingat apa-apa selain Allah. Dan itu digambarkan dari model sholat beberapa sahabat yang kemudian misalnya ada yang mengambil panah itu justru pada waktu sholat. Jadi seperti di anestesi gitu kan. Jadi kalau ada orang yang kemudian kena panah itu di zaman Rasulullah SAW, sahabat yang begitu, lalu kemudian dia sholat, mau dicabut terus jangan cabut nanti kalau sholat saja. Artinya memang dia sudah betul-betul hanya kepada Allah. Dan banyak cerita dari para tabi'in yang kemudian ketika sholat itu dia sudah merasakan kedekatan dengan Allah sehingga kemudian tidak dirasa ada sesuatu apapun sampai sebegitunya. Walaupun kita dalam konteks normal mungkin pada titik-titik sholat yang kemudian digambarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih kemudian memperhatikan tangis bayi ketika jamaah, masih memperhatikan apapun yang bisa kita lihat. Kalau ada kalajengking atau ular di depan kita, maka itu boleh kita hindari lalu kemudian kita boleh bunuh pada waktu sholat itu. Artinya kita masih memperhatikan. Tetapi itu tingkatan menurut pendapat ijtihadi dari seorang Ibnu Qayyim dengan menyampaikan 5 tingkatan itu.
Tetapi juga yang menarik di dalam kitab itu juga disebutkan bahwa Allah itu begitu sangat melihat seorang hamba ketika sudah bertakbir itu. Saat bertakbir Allahu Akbar itu di hadapan Allah itu melihat kita. Betapa senangnya kita dilihat oleh Rob ya. Uh, Allah Azza wa Jalla melihat kita ketika kita salat. Selama kita tidak iltifat namanya. Selama kita tidak iltifat. Iltifat itu adalah berpaling. Nah, berpaling itu bisa diartikan dua. Berpalingnya hati selain kepada Allah saat salat, atau kemudian kita terlalu banyak gerakan-gerakan dalam salat. Jadi gerakan-gerakan di luar salat yang kita lakukan. Maka kalau Imam Syafi'i itu membatasi 3 kali, kalau bergerak, misalnya mendaru 1 kali aja, 2 kali. Ada yang jangan kemudian dinikmati begini ya, ambil salat. Nah itu adalah iltifat. Nah, jadi selama hamba itu tidak iltifat dalam salat, maka Allah akan melihat kita. Betapa luar biasanya kalau kita dipandang oleh Allah. Sehingga ketika memahami hadis itu, Allah memandang hambanya selama dia tidak iltifat dalam salat, dalam pengertian dua itu. Sampai-sampai kemudian saya juga merinding ketika kemudian baca hadis itu yang menyebutkan bahwa ketika seseorang itu kemudian tidak fokus dalam salatnya, sampai kemudian Allah bertanya, ila khairin min, ila khairin min. Ada sesuatu apa yang lebih besar dari aku, kata Allah. Ini yang membuat kita merinding, Pak. Itu kalau ada sesuatu apa yang lebih penting dari aku. Ada urusan apa kamu kemudian berpaling dalam salat kamu? Ada sesuatu apa yang lebih besar? Atasanmu kah? Masalahmu kah? Atau uangmu yang lagi rugi kah? Ada sesuatu apa yang lebih penting dari aku, kata ila khairin minni. Aku cuma meminta waktumu sebentar. Ada sesuatu yang lebih besar apa dari aku sehingga kamu kemudian sempat berpaling, sehingga kamu sempat kemudian tidak khusyuk gitu. Ada sesuatu yang lebih besar apa? Nah itu yang membuat ketika saya baca hadis itu begitu sangat membuat kita merinding. Bagaimana Allah kemudian mengatakan, ila khair minni, sesuatu apa yang membuat kamu bisa jauh lebih besar dari aku, lebih agung dari aku, lebih penting dari aku, itu siapa? Tentang apa? Jadi itulah yang kemudian mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu senang ketika kita sholat itu karena Allah memandang wajah kita selama tidak iltifat. Nah, iltifat itu dimaknai adalah kita tidak banyak melakukan gerakan-gerakan di luar sholat, artinya mata kita melihat ke yang lain tempat, tidak ke tempat sujud, atau hati kita sudah mulai ingat yang lain. Kita memang tahu bahwa apa yang membuat kita lalai dalam sholat itu, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, saat orang itu mau bertakbir, maka setan semuanya mendekat untuk menggoda kita. Dan apa yang digoda setan itu adalah mengingat sesuatu yang kita lupa. Jadi ketika sholat itu, setan itu mengingatkan sesuatu yang kita lupa atau tidak pernah kita pikirkan. Jadi makanya kalau dalam sholat itu kan kadang-kadang kita ingat atau kemudian pada sesuatu yang lain. Dan itu memang bisikan setan. Jadi cara menggoda setan itu kalau kita dalam sholat itu adalah membuat kita ingat pada sesuatu yang kita lupa. Jadi ingatin, oh iya itu dalam sholat. Dan itu memang cara pertama setan untuk menggoda kita untuk iltifat, untuk tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya harus penuh kesungguhan. Makanya di dalam ayat ini sekali lagi siapa orang yang celaka sholatnya, padahal dia sudah sholat nih, adalah orang yang sholatnya sahun, lalai. Jadi jangan sampai lalai, terutama masalah waktu di awal waktu sholat. Jadi kalau tidak ada udzur, segera. Lalu perhatikan juga syarat dan rukun-rukun sholat itu diperhatikan nih. Rukuknya diperhatikan, sujudnya ini harus tumakninah dan sebagainya, dan juga termasuk khusyuan. Dan orang-orang yang berikutnya disebutkan, orang-orang yang celaka itu adalah di samping salatnya itu lalai, dia termasuk orang-orang yang salatnya ria, suka pamer. Maka model salat pamer ini atau ria ini adalah modelnya salatnya orang-orang munafik. Gitu. Jadi idza qamu ila salati qamu kusala yuraunan nas. Jadi orang munafik itu kalau salat itu malas-malasan dan dia itu hanya untuk dipamerkan, dipertontonkan. Nah, sehingga kemudian dibagi nih, kalau sholat lagi sendirian sama jamaah. Jadi kalau kadang-kadang dilihat orang atau lagi bareng-bareng, sholatnya kayaknya kusuk, Bu. Kusuk. Tapi ketika sendirian, sembarangan, sak maunya sendiri itu dia. Nah, itulah model orang.
yang sholatnya celaka karena dia modelnya seperti orang-orang munafik gitu. Dan kemudian tidak hanya itu, orang-orang yang celaka dalam sholatnya juga itu adalah ketika mereka sholat tapi kemudian dia juga tidak mau menolong orang lain. Wa yamna'unal ma'un tadi itu ya sambungannya juga adalah dia tidak mau memberi pinjaman padahal dia mampu, kecuali tidak mampu atau tidak ada ya. Dia tidak memberikan kebaikan, mencegah orang untuk berbuat baik. Itu padahal dia sholat, itulah orang yang sholatnya sahun, yaitu orang yang di samping sholatnya tidak memperhatikan waktu tadi dan kesungguhan, dia juga kalau sholat pamer atau ria, dan dia juga mencegah untuk berbuat kejelekan. Itulah orang-orang yang sholatnya celaka. Jadi kalau topik kali ini memberikan sebuah perenungan pada kita, kenapa celaka? Padahal udah sholat. Karena ketika kita sholat sebenarnya kita tidak banyak mengingat Allah dan kita jauh dari Allah. Padahal harusnya ketika sholat itu kita harus sungguh-sungguh dan betul-betul menyembah kepada Allah sehingga punya pengaruh dalam kehidupan kita. Orang yang sholat hanya sekedar mengerjakan sholat, maka dia akan celaka. Karena dia termasuk yang akan diadili dan dihisap oleh Allah, bahkan kemudian nanti akan kemudian dikecam, dianiaya. Kenapa? Karena dianiaya, karena dia tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat. Alhamdulillah. Itu sebagai Ya, pengantar buat kita. ya. Dan tetap harus sholat walaupun akan celaka dengan catatan yang tadi ya Ustadz. Karena tidak sholat pun akan tempatnya berbeda, nerakanya akan berbeda begitu ya Ustadz. Ada neraka Ya, khusus jauh. kalau yang tidak Ya, ya. sholat tetap harus sholat. Jadi jangan sampai kemudian ini judul atau topik menjadi provokatif terus. Ya, Kalau kalau celaka ya tidak usah sholat sekalian. Maka tentu itu cara berpikir yang aha, jauh lebih sesat gitu. ya, Keliru. Sama dengan dalam Al-Quran disebut jangan dekati zinanya. Kalau begitu yang dilarang kan mendekati gitu. Kalau zina boleh. Itu cara berpikir yang sesat. ya, Jadi oke. di dalam surat Al-Mudatsir itu sudah disebutkan orang yang tinggalkan sholat itu justru akan dimasukkan di neraka sakor. Dan Mhm. neraka sakor itu lawahatun lil basar, membakar kulit, artinya tidak ada satupun yang tersisa. Kulitnya, dagingnya, semuanya akan musnah dan diganti lagi oleh Allah. Ya, Dan itu mengerikan orang yang tidak sholat itu. Orang yang sholat saja artinya sebenarnya ini memberikan sebuah kesempatan kepada kita untuk jauh lebih memacu dan memicu kita untuk lebih semangat, mhm. sungguh-sungguh mencari ilmu tentang kehusuan sholat, mencari ilmu Ya. tentang termasuk memperhatikan waktu itu yang banyak disampaikan dalam hadis-hadis Nabi tentang yang lalai waktunya. Jadi diusahakan di awal waktu. Oke, ini mengingatkan kita semua ya Ustadz bahwa tentang waktu, kehusuan, kemudian juga terus membantu orang lain ketika kita di sosial begitu dalam berkehidupan. Nah, kemudian bagaimana dalam kehidupan selalu merasa dirinya ini apa termaklumi begitu Ustaz. Lalai, oh ya termaklumi, saya ada kegiatan ini tadi. Jadi semacam termaklumi terus bercoba untuk khusyuk tapi banyak gangguan di luar. Nah, termaklumi lagi. Jadi dia merasa selalu termaklumi dengan keadaan gitu Ustaz. Ya, kalau dianalogkan atau dikiaskan dengan apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kemudian anha yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang-orang yang dimaksud di dalam ayat mereka itu takut kepada Tuhan? Apakah orang yang berzina? Apakah orang yang minum minuman keras? Apakah orang yang berjudi? Lalu kemudian Nabi mengatakan bukan, ya bintasan Siddiq, bukan. Yang dimaksud orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka adalah orang-orang yang sholat, mereka adalah orang-orang yang bersedekah, mereka melakukan amal, tapi mereka takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Betul bahwa di sisi lain manusia itu memahami betul bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Ghaffar, Allah Maha Pengampun, Allah itu Ghafur, Allah itu Maha memberikan kemaafan kepada hambanya, Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha mempermaklumkan kondisi dan keadaan hambanya. Di Ya, sisi lain, bagi orang yang beriman, dia kemudian sebagaimana yang digambarkan Nabi itu, justru orang yang tambah takut kepada Allah itu adalah justru orang-orang yang berbuat baik tadi. Jadi ada dua dimensi manusia, yang satu dia melakukan amal soleh, dia melakukan kebaikan, dia sholat dengan baik, tapi terus dirinya memperbaiki diri. Khawatir ini tidak diterima oleh Allah, khawatir, dan ada kekhawatiran bahwa sehingga dia selalu memperbaiki.
Hmm. Tapi ada yang kemudian mengambil kehakikian Allah, sifat Allah yang maha pengampun dan maha, lalu kemudian memaklumkan pada dirinya tentang apa dan kondisi yang terjadi. Maka sesungguhnya juga dibagi dua, yang model yang kedua ini. Ada memang kondisi dan keadaan yang tidak bisa, mungkin karena dia bekerja, karena dia banyak persoalan untuk memberikan kepada keluarganya, sehingga kemudian dia bekerja lebih keras dan tidak, sehingga kemudian membuat salatnya bahasanya tidak sesempurna yang dilihat orang. Maka orang-orang seperti ini dimaklumkan oleh Allah dengan sendirinya karena dia kondisinya sedang berjihad juga. Jadi mencari harta yang halal untuk keluarganya, itu untuk ayahnya, ibunya yang sedang sakit, untuk anaknya, untuk istrinya, itu juga termasuk termaklumkan. Tapi dia tidak meninggalkan sholat. Ya. Tetapi mungkin tidak sesempurna yang bisa dikira, dan itu dipermaklum kondisinya, Allah Maha Pengampun. Tetapi yang kedua ini yang salah, artinya yang eh, celaka ketika dia menganggap bahwa permakluman itu kemudian dengan dia melalaikan diri. Tidak mungkin ayat-ayat Al-Quran itu satu sama lain kemudian bertentangan dengan kondisi. Melalaikan dirinya sendiri itu artinya dia sendiri yang membuat, menciptakan suasana yang lalai itu. Jadi dia tidak ada kesungguhan, dia tidak ada berusaha untuk jauh lebih baik sholatnya. Maka dia yang menciptakan kelalaian, dan itu bukan termasuk orang yang dapat ampunan itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu orang yang berangan-angan dapat ampunan. Karena orang yang dapat ampunan Allah itu bukan orang yang berangan-angan. Apa buktinya? Harapan dia untuk mendapatkan ampunan Allah itu selaras dengan usaha yang dia lakukan. Bukan dengan dia mengharap ampunan Allah, tapi dia sendiri santai-santai aja untuk tidak merubah diri. Bukan seperti itu. Ya. Jadi para ulama menyebutkan adalah harapan ampunan Allah itu atau permakluman Allah itu diberikan manakala kemudian Allah tahu kondisi hamba ini dengan sebenarnya, tetapi kemudian orang yang hanya berangan-angan dapat permakluman atau ampunan Allah itu karena dia sendiri yang menciptakan kondisi lalai itu, atau dia sendiri yang memang molor-molorkan waktu, menunda-nunda waktu, atau kemudian dia tidak belajar tentang syarat dan rukun dengan baik sehingga salatnya tidak dilakukan dengan sempurna. Ya. Ketika dengan riya juga Ustadz, ini ukurannya itu kan dari kita yang tahu dengan Allah begitu ya, bukan dengan kepada orang yang melihat. Kadang orang menganggap oh, itu sholatnya lama banget ya, seolah-olah itu ingin memperlihatkan kepada orang lain kalau dia khusyuk begitu. Tapi sebenarnya kan yang menilai Allah. Nah, ukuran-ukuran riya agar kita juga berbaik sangka begitu Ustadz, itu bagaimana? Ya, ini juga yang menarik ya. Memang eh, lama sholat atau tidak itu sebenarnya ukuran pertamanya begini. Kalau sholat jamaah, ya, kalau sholat jamaah ini terutama untuk laki-laki nih, ini kan harus sholat jamaah. Ya. Jadi tidak boleh ada misalnya, mohon maaf ya, ada suami-suami yang udah berangkat ke masjid mas, dan arwah ria, apa jangan dia, boy, arwah ria, ada tak tarik makia, jangan, itu kesalahan fatal. Ya. Jadi yang dimaksud itu adalah kalau kita sesuatu yang wajib, kita terang-terangan, kita tampak. Itu catatan pertama ya. Jadi kalau yang wajib itu harus terang-terangan. Jadi kan ini antara amal tersembunyi dan terang-terangan. Jadi kalau amal wajib itu terang-terangan karena Rasulullah SAW sendiri menyebutkan bahwa salatul jamaah itu afdal min salatul fardhi bisa wa isrina derajat. Jadi ada 25 derajat, ada disebutkan ada 27 derajat. Itu lebih utama. Ya terang-terangan. Jadi ya makanya disebutkan juga dalam jamaah itu jangan lama-lama itu karena di situ ada orang tua, ada anak-anak. Maka sesungguhnya itu menghindarkan ria itu dan menghindarkan kekacauan dalam sholat jamaah karena terlalu lama. Jadi yang standar itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama karena di situ ada orang tua. Tentu ini dilihat orang. Nah, berbeda dengan sholat yang sunnah, artinya itu dirahasiakan itu. Kalau bisa sampai sholat sunnah qobliyahnya, ba'diyahnya, kecuali sholat tahiyatul masjid yang ringan itu dilihat orang biasa. Justru ketika kita sholat duha di rumah, ketika kita sholat tahajud di rumah, itu nggak ada yang melihat dan kita lama. Dan itulah bedanya kan. Jadi kalau ada orang sholat kayaknya itu kan dipamer-pamerkan. Karena kalau sholat kelihatan itu kan sholat yang wajib saja atau kemudian sholat yang memang seperti sholat tarawih misalnya. Itu biasa saja standar. Jadi
tidak ada kemudian pamer dan pujian. Tetapi justru di sini letaknya antara sholat sendirian yang di rumah dengan yang kita rahasiakan dengan yang. Jadi kalau di tampak ya biasa saja. Tapi yang justru kemudian kita lakukan adalah ketika kita sholat sendirian itu dengan panjang dan sebagainya. Ukurannya sebenarnya ini yang juga membahayakan. Kalau di dalam ayat ini disebutkan model ukuran ria itu sebenarnya tampakan pertama. Karena kalau ria itu kan susah untuk memberi apa Ya, namanya. Coba kita yang menilai. tahu katanya. Tapi ini sudah ada ukurannya, Mbak. Begini, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ciri-ciri orang yang sholatnya ria itu, ya, itu adalah seperti orang sholatnya orang munafik. Apa itu? Idza qamu ila sholati qamu kusala, itu yang pertama. Dia kalau mau dirikan sholat itu malas, buat dia beban. Jadi misalnya begini, aduh, sholat lagi, aduh belum sholat. Jadi dia beban sekali. Nah ini model orang munafik. Padahal kan sholat itu kan semacam kebutuhan kita. Artinya sesuatu yang mengalir langsung. Saya harus berdekatan dengan Allah. Ini makanya kan ada para orang-orang apa tabiin, orang-orang saleh itu kalau bercermin pada dirinya itu kadang-kadang, "Loh, aku kok malas ya, naudzubillah, mudah-mudahan saya bukan termasuk orang munafik nih. Apa jangan-jangan sudah ada munafik nih dalam hati? Kenapa? Aku kok malas kalau sholat itu sekarang. Maksudnya malas nih, nanti aja nih, nanti aja nih. Nah itu berarti ada nifak yang dalam itu. Itu adalah indikator yang bisa kita lihat pertama dalam sholat itu. Dan yang kedua, indikator yang kedua itu mengolor-ngolorkan waktu. Sehingga, kenapa mengolorkan waktu? Sehingga kemudian waktunya tinggal tersisa sedikit. Nah itu dijadikan reason, alasan kemudian dia sholat tidak tidak usuk dan tidak tumak nina. Kenapa? Disebutkan dalam ayat Al-Quran, la yadkuruna illa qalil. Jadi dia mengingat Allah itu hanya sedikit. Karena alasannya, udah mau maghrib nih, udah mau asar. Iya karena memang dia sendiri yang kemudian memolor-molorkan waktu. Ya. Dan ketika sudah menjelang, terus kemudian, oh ini sebentar lagi nih. Itu adalah model sholatnya orang ria, indikatornya ya. Karena kalau ria itu kan persoalan kita nih. Tapi dengan dua indikator itu saja, dan ditambah dengan indikator bahwa di samping dia suka malas untuk bangun sholat, lalu yang kedua memolor-molorkan waktu, kemudian yang ketiga adalah dia tidak bisa sholatnya itu mencegah dari perbuatan dia yang tidak baik. Dan itu adalah bagian dari orang-orang yang hanya mengerjakan sholat tapi tidak mendirikan atau Sholat. menegakkan. Ya. Padahal Ya, perintahnya di dalam Al-Quran kan iqamatus mendirikan sholat. Jadi sholat ya. kan artinya sholat itu tegak dalam keseharian kita, tidak hanya pada waktu sholat atau mengerjakan sholat, tapi wujud nyata dari Allah dibesarkan oleh kita, kita tidak mengeluh di belakang itu Ya. misalnya. Tidak Ini ada kita WhatsApp yang masuk, Ustaz. ya. Bagaimana menciptakan khusyuk? Karena dalam sholat bisa saja saat ruku saja yang khusyuk, atau sujud saja, atau pada saat-saat tertentu. Susah untuk khusyuk dari awal sampai akhir. Bagaimana menciptakan khusyuk dalam sholat? Ya, betul bahwa memang ini perlu terus dilakukan. Makanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kenapa kita kemudian harus juga sholat-sholat sunnah? Sholat-sholat sunnah itu untuk menyempurnakan, lalu kemudian untuk menambahi kekurangan dari sholat wajib. Ya, ketika di dalam hadis itu disebutkan ada orang yang sholatnya diterima hanya sepersepuluh saja, hanya kemudian seperdelapan, seperenam, seperempat, ada yang setengah. Artinya memang kondisi untuk usul itu kan tidak sempurna kita lakukan. Sehingga ada yang model diterima sholatnya begitu. Ya, Bahkan di dalam hadis yang lain ada yang sholatnya dilempar setelah itu karena tidak punya nilai. Nah disitulah letaknya kenapa ada sholat-sholat sunnah adalah mungkin tadi disebutkan durasi kita kemudian ingat kepada Allah itu yang cuma berapa menit itu ya. Dan lalu kemudian kok masih sepersepuluh, kok masih seper itu ya. Artinya bahkan ada yang itu berarti harus kita sempurnakan sholat-sholat sunnah. Itu yang pertama caranya. Karena kita mungkin tidak khusyuk itu. Dan latihan untuk menjadi khusyuk itu memang terus harus dipelajari, harus dipraktekkan ya. Jadi memang salah satu tipsnya adalah berusaha untuk sedikit tahu tentang apa yang kita lakukan. Makanya ada yang menyebutkan bahwa kita dilarang sholat dalam keadaan mabuk. Nah, sedangkan mabuk itu kan istilah yang tidak paham apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan. Nah, kita kan sebenarnya sekarang tidak ada yang sholat dalam kondisi mabuk nih, Mbak. Tapi ketika kemudian
tidak paham apa yang dilakukan. Itu kan sendiri sebenarnya sedang sholatnya mabuk. Nah, Iya. sempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Memang tipsnya banyak ya, memahami bacaan yang kita baca, lalu kemudian kita buat ketenangan, jangan sampai kemudian kita mau buang air kecil, mau buang air besar, maka sebelum kita sholat itu selesaikan dulu dan sebagainya. Sehingga begitu sangat luas, luas sekali sebenarnya, fleksibel sekali fikih itu mengantar kita untuk sholat kepada kekhusyuan itu. Tetapi saya sampaikan tadi bahwa ada yang diterima sholatnya model begitu, ya, hanya sholat pada saat sujud saja khusyuk. Tapi ingat tadi, apa yang saya sampaikan itu, kalau ini yang penting, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu, ila khair minni itu ya, yang harus ini yang secara pribadi saya selalu ingat, urusan apa yang lebih penting dari aku? Sesuatu apa yang lebih besar dari aku? Masalah apa yang lebih besar sehingga kemudian kamu disuruh menghadap aku dan aku melihat kamu sekarang. Kamu masih sempat berpaling. Dan ini yang kira-kira yang lebih banyak memotivasi kita untuk menjadi khusyuk di antara banyak tips yang bisa kita lakukan yang kita pelajari ya. Ya, baik. Mengerikan. Semoga kita tergolong orang-orang yang tidak celaka dalam sholat ya Ustadz. Semoga Ya, terus bisa memperbaiki diri. Baik, terima kasih Ustadz Hudzaifah kebersamaannya dengan Perusahaan RRI hari ini lewat Mutiara Pagi Ustadz. Insya Allah kita diberi kesempatan untuk bisa jumpa lagi lain waktu Ustadz. ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian mendengar Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Ahmad Hudzaifah. Kita telah banyak berbincang soal sholat ya. Ketika kenapa celaka padahal sholat gitu. Tadi sudah digambarkan dan mudah-mudahan ini menjadi introspeksi diri kita, memperbaiki diri terhadap sholat yang kita lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.